Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan rohani Kristen. Mari kita baca di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini saya akan memberikan tema, muliakan Allah dengan hartamu. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu hidup memuliakan Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 7 berkata bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Namun demikian, tidak semua orang hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah. Memuliakan Allah merupakan pemberian segenap hidup kita kepada Allah secara utuh, termasuk dalam hal materi. Muliakanlah Allah dengan hartamu, membawa kita memahami tujuan Allah dalam hidup kita, dan kita hidup di dalamnya. Beberapa hal penting yang harus dipahami berkaitan dengan tema kita hari ini adalah: yang pertama, perintah untuk memuliakan Allah dengan harta. Kalimat ini disampaikan dalam bentuk imperatif, artinya sebuah perintah yang harus dilakukan. Memuliakan Allah dengan harta bukanlah sebuah pilihan, tetapi merupakan keharusan. Kata muliakanlah menggunakan kata dasar Ibrani, yaitu kabot, yang artinya lebih berat kepada atau condong kepada. Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk lebih condong kepada Allah. Seorang haruslah mengutamakan Allah lebih dari sesuatu yang lain. Dalam praktek hidup kita, seringkali ada hal-hal lain yang menempati posisi lebih daripada Allah. Khususnya, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak menempatkan harta menjadi prioritas utama. Kita memang membutuhkan harta atau materi, tetapi ini bukanlah hal yang terutama. Philip Yakob berkata, segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Allah, dan kita ini hanyalah penata layanan. Yang kedua, cara memuliakan Allah dengan harta. Ada dua cara untuk memuliakan Allah yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Pertama, memuliakan Allah dengan harta, berarti memberikan yang terbaik bagi Allah dengan apa yang kita miliki saat ini. Harta atau milik kita saat ini tidak berbicara tentang jumlah materi, yakni besar atau kecilnya, karena hal itu sangat relatif. Tetapi pemberian kepada Allah berkaitan dengan hati dan motivasi. Perhatikan beberapa contoh dalam Alkitab tentang persembahan seorang janda atau kisah tentang janda di Sarfat. Persembahan yang diberikan bukanlah dalam jumlah yang besar, tetapi perhatikanlah, ia memberikan dari apa yang dimilikinya, bahkan dari kekurangannya. Kedua, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, berarti yang baru kita dapat. Salah satu cara memuliakan Allah dapat terlihat melalui kesetiaan kita memberikan perpuluhan dari setiap berkat materi yang kita dapatkan. Yang ketiga, akibat memuliakan Allah dengan harta. Muliakanlah Allah dengan hartamu adalah kunci berkat. Di ayat yang ke-10, merupakan akibat yang didapatkan bila seorang memuliakan Tuhan dengan hartanya. Istilah penuh, sampai melimpah-limpah, bahkan meluap adalah berkat yang pasti diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya kecukupan, bahkan kelimpahan. Hanya perlu diperhatikan bahwa diberkati melimpah secara materi bukanlah sebuah motivasi dalam memuliakan Tuhan. Itu adalah akibat yang dijanjikan Tuhan. Kita tidak menganut paham teologi kemakmuran yang menyatakan ikut Tuhan pasti makmur, selalu sukses, dan tidak pernah sakit.
Tetapi kita pun tidak boleh meniadakan janji-janji Allah bagi setiap orang yang memuliakan Tuhan dengan hartanya. Teman yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita refleksikan dan jawab di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, mana yang lebih menjadi prioritas kita? Tuhan, harta, atau sesuatu yang lain? Kedua, bagaimana cara kita melakukan ayat yang ke-9 secara praktis? Apakah ada kesulitan yang kita alami dalam melaksanakannya? Firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.